bergerak di apotek Prayogi dan di perusahaan industri farmasi. Tidak saya cantumkan di sini. Agama saya Konghucu. Saya mempunyai 4 orang anak. Hobi saya membaca, olahraga, dan berorganisasi. Saya mengenyam pendidikan sekolah Tionghoa sampai dengan kelas 4 di SD Kemi, terus pindah ke SD Sasana Bakti, SMP PNH, sempat setengah tahun di Petra, kembali ke PNH, terus SMA-nya di Sendui, lulus tahun 75, 76 1 semester sempat di Petra, terus saya hijrah ke Jerman tahun 83, saya kembali pulang ke tanah air. Sebelum saya bergabung dengan organisasi ini, saya terjun di organisasi kemasyarakatan bersama Saudara Sri Bintang Pamungkas. Bahwa pada waktu itu kami meruntuhkan rezim Orde Baru. Memang saya tidak cantumkan di sini karena itu sifatnya keras. Yang saya tampilkan di sini yang soft-soft saja. Tahun 2004 sampai 2009 saya sempat menjadi wakil bendara Perhimpunan Inti atau Indonesia Tionghoa. Tahun 2010 sampai sekarang menjadi bendahara Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok. Sempat setelah era reformasi bergabung dengan kawan-kawan dalam forum komunikasi Tionghoa Paguyuban Arek Surabaya mulai 2006 sampai sekarang. Saya menjabat menjadi penasehat di Perkumpulan Sosial Karya Surya Harapan Kesejahteraan atau Wang Chow Hei Kuan. Saya duduk sebagai ketua. Jadi yang pertama, mempersatukan alumni SMK Sendui tanpa memandang sara, suku, agama, ras, golongan, umur maupun domisili. Saya akhir-akhir ini memang mencium adanya bau-bau benih-benih keretakan internal Surabaya maupun antara Surabaya dengan daerah lain. Keretakan ini kalau tidak ditangani dengan serius, maka keretakan ini akan menjurus kepada perpecahan. Saya mendapat masukan banyak sekali, ada miskomunikasi, ada rasa ketersinggungan. Hal-hal demikian ini membutuhkan penanganan yang hati-hati dan cukup serius. Hari Selasa kami bertiga dengan Pak Madiono diundang oleh Romo Sigit. Di dalam pertemuan itu kami diberi wacana bahwa Sendui, Ika Sendui itu adalah wadah atau rumah bagi Ika Sendui, bagi alumni Sendui. Ika Sendui juga merupakan networking. Berkaca pada wejangan yang disampaikan oleh Romo Sigit, maka saya mempunyai kesimpulan bahwa Ika Sendui harus ditangani secara kekeluargaan. Tidak bisa main saklek-saklekan, tidak bisa main menang-menangan, tapi betul-betul harus, kalau ini bahasa Surabayanya, seduluran. Dan saya sampaikan ke Romo Sigit, betul harus tangani secara seduluran, secara kekeluargaan. Ika Sendui yang tersebar bukan saja di pelosok tanah air, tapi juga tersebar di mancanegara. Kita atau saya, jika diberi kepercayaan untuk memimpin Ika Sendui ini, saya akan mencoba untuk mengajak yang ada di daerah untuk duduk bersama, untuk berdialog, untuk menyelesaikan kemelut yang ada. Itu langkah pertama yang saya anggap sebagai langkah yang mendesak, langkah yang cukup urgent sekali. Saya mempunyai bayangan, moga-moga atas restu rekan-rekan yang ada di sini, moga-moga bisa berhasil.
Bayangan atau mimpi itu adalah bahwa kartu anggota ini itu tidak hanya 3 tahun sekali kita pakai sebagai waktu pemilihan, tapi kartu anggota ini bisa kita pakai walaupun tidak tiap hari, minimal misalnya untuk ngopi Excelso, karena saya kenal ownernya Excelso itu, dan satu organisasi dengan saya, dia di ketua, saya di bendahara. Atau bisa dipakai untuk mendapatkan rate khusus, misalnya untuk menginap. Itu teman kita punya hotel di Balikpapan, jadi jaringan hotel, jadi kita tidak perlu pesan di online Agoda, kita nggak perlu. Tapi dengan KTA ini kita upayakan bisa mencapai rate tertentu. Atau bahkan juga kalau kita punya mimpi yang tinggi, bisa untuk belanja dengan harga khusus. Yang saya punya jaringan hotel Excelso, atau bisa juga dengan kursus bahasa di Goethe Institute, atau juga bahasa Mandarin karena kita punya akses. Itu kira-kira program yang kedua. Yang ketiga, dikelola dengan transparan, ikhlas, dan jujur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama. Tadi yang disampaikan 3 hari yang lalu oleh Romo Sigit ini mencabut nomor 3 ini secara kemajuan bersama, secara kekeluargaan. Membantu SMK Saint Louis dalam segala hal, itu membantu alumni yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada teman memberi masukan ke saya, dengan networking kita bisa melakukan pemberdayaan ekonomi. Contoh, kalau ada alumni Saint Louis yang bikin tahu goreng atau undi-undi, itu bisa kita pasarkan melalui networking IKA Saint Louis. Itu kira-kira program kerja yang akan saya lakukan bila saya diberi kepercayaan oleh rekan-rekan sekalian.